dapat diterima oleh teman-teman mahasiswa menuju Buana dengan tema Islamic Culture. Sebenarnya Islam itu semuanya bisa masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan, dari mulai IT, dari mulai ekonomi syariah, dari sosial, politik, dan lain-lain. Itu yang melatar belakangi maka kemudian dimunculkanlah AFF. Nah, untuk rangkaian acaranya sendiri, hari Kamis itu kita ada acara besar juga, ekonomi syariah. Kita mengundang Yusuf Helmi dan juga tim IB Perbankan Syariah dan Profesor Dr. Didik Jarat ini. Insya Allah itu Indonesia bersama ekonomi syariah. Kalau saudara belajar ekonomi, itu ada dua prinsip besar, ada dua kelompok besar, maksud besar. Di dalam ekonomi, kalau kita belajar ekonomi, ada dua yang harus kita ingat. Yang pertama, ekonomi positif. Yang kedua, normatif. Yang positif itu adalah apa saja dalam aktivitas ekonomi, keputusan ekonomi, sistem ekonomi yang dijalankan ya, sesuai dengan hukum ekonomi. Misalnya Hijau, Sumatera Barat, 30 Desember 1972. Dia pendidikannya itu alumni pesantren Gontor tahun 88, dan dari sinilah makanya menjadi inspirasi ya Pak ya untuk novel ini. Kemudian memiliki juga latar belakang pendidikan internasional di Kanada, Singapura, Amerika, dan Inggris. Pak Afandi Abdul Rahman, sutradaranya, lahir di Jakarta tanggal 13 Desember 1979. Belajar film itu di New York Film Academy. Berganti-ganti sebetulnya, tapi akhirnya setelah saya lihat hampir semua cita-cita itu berhubungan dengan belajar, dengan pingin melihat dunia di luar dunia kampung saya. Nah, makanya kemudian kalau sekarang saya balik lihat ke belakang, semua impian saya itu alhamdulillah tercapai, bahkan dikasih bonus. Dulu cita-citanya pingin ke luar negeri belajar, cuma pingin satu negara kan, malah dikasih 5 negara untuk dapat kesempatan belajar. Pingin bekerja di bidang media, bukan cuma pernah di Tempo tapi juga pernah di VOA di Washington. Jadi saya selalu alhamdulillah dilebihkan dari yang saya inginkan. Nah, tapi satu hal yang sekarang ada yang kayaknya belum dan sedang dalam proses adalah bagaimana ini melakukan nasihat dari kiai saya tadi, yang hadis tadi, khairunas anfa'uhum linnas, bagaimana bermanfaat buat lebih banyak buat orang lain. Makanya cita-cita terbesar sekarang adalah membesarkan komunitas Menara, yang tadi saya bilang kita bangun sekolah khusus buat duafa, pinginnya ada di seluruh Indonesia. Kalau bisa ada 1000 sekolah di seluruh Indonesia. Kalau sekarang baru 1, mudah-mudahan itu nanti bisa 10 tahun lagi. Saya ingin komunitas Menara ini bisa membantu banyak orang yang nggak mampu tapi ingin sekolah, bisa sekolah. Jodohkanlah kami, kalau dia jodohnya orang lain, putuskanlah jodohnya dan jodohkanlah denganku. Kok maksa ya? Rekan-rekan, insya Allah jodoh kita itu termasuk rezeki, dan rezeki kita itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, dan juga sudah tertulis ketika malaikat meniupkan ruh ke janin kita pada umur 40 malam di dalam perut ibu. Artinya apa? Kalau begitu, ujiannya adalah mau ngambil dari jalan halal atau jalan haram. Dapatnya itu juga. Yang beda rasanya, karena rasa tergantung bagaimana cara ngasihnya. Sama-sama uang 10 juta misalnya, yang satu dalam amplop warna coklat, baunya wangi, tertutup, rapi, diulurkan dengan lembut dan penuh senyum. Pak, mohon maaf, tolong diterima, ini cuma ada 10 juta, mudah-mudahan bermanfaat ya. Itu enak terimanya. Beda kalau 10 juta rupiah, bentuknya uang receh 500-an rupiah semua, di dalam karung, dilempar ke wajah sambil caci maki.
Coba bayangkan, sama-sama 10 juta nilai nominalnya, tapi bedanya. Begitu juga kalau jodoh kita itu tertulis Lauhul Mahfuz, kalau diambil dengan jalan baik-baik, Allah ridho, itu rasanya nikmat banget. Tapi meskipun orangnya itu juga kalau ngambilnya dari jalan yang tidak diridhoi Allah, maka akan kemudian terasa penuh menyakitkan. Kayaknya dulu pasangan ideal, begitu menikah jauh. Ketika pacaran, mohon maaf, pacarnya kesandung, dia bilang, ih ya Allah, dia ini batu emang nakal ini, kurang ajar ini batu. Berani-beraninya melukai kaki putri bidadariku. Itu sebelum menikah. Ketika sudah menikah, istri yang kesandung, kalimatnya berbunyi, matamu taruh mana deh? Something different, ada sesuatu yang salah di situ dan keliru.